Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, materi yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini sudah masuk pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah menganalisis biografi Sunan Kalijaga dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sementara kompetensi dasar keterampilannya yaitu mengorganisasi kembali peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Baiklah, kita pada slide berikutnya. Inilah tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat mengetahui biografi Sunan Kalijaga dan juga sekaligus kalian dapat menjelaskan biografi Sunan Kalijaga. Kita lihat berikutnya tentang peta konsep. Nah, ini peta konsepnya. Sunan Kalijaga dilihat dari biografi dan perannya dalam pengembangan Islam di Indonesia. Namun pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang silsilahnya, masa remaja dan perjalanan dakwahnya. Kenapa beliau terkenal sebagai Sunan Kalijaga? Nah, ini ada beberapa pendapat anak-anak. Nah, pendapat yang pertama, Kalijaga adalah nama sebuah dusun di daerah Cirebon, Jawa Barat. Ya. Yang kedua, nama sebutan karena senang uzlah atau menyendiri, namun dilakukan dengan cara kungkum atau berendam di air. Nah, berendam di air sehingga Sunan Kalijaga ini terkenal dengan sebutan Kalijaga atau Jaga Kali begitu. Nah, pendapat yang ketiga, nama Kalijaga ini berasal dari bahasa Arab Kalizaka, yang menurut statusnya atau namanya atau artinya yaitu penghulu suci begitu. Nah, nama Kalijaga ada beberapa pendapat. Inilah silsilah Sunan Kalijaga. Ya, beliau lahir dari pasangan antara bangsawan Tumenggung Wilatikta, adipati yang ada di Tuban, dengan Putri Nawang Arum. Ya, kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman. Ya, kalau dilihat dari silsilah ini, Sunan Kalijaga bersambung lurus
dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, Abbas bin Abdul Muthalib itu adalah saudara kandung dari ayah Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, Sunan Kalijaga sendiri mempunyai nama asli sebetulnya Raden Syed. Ya, karena dalam perjalanannya nanti Sunan Kalijaga juga terkenal dengan sebutan Lokajaya. Ya, dan beliau karena bangsawan, beliau juga mendapat julukan Pangeran Tuban. Artinya nanti pengganti adipati yang ada di Tuban. Gitu, ya. Nah, selanjutnya Sunan Kalijaga ini dikaruniai umur yang panjang. Dalam sebuah cerita beliau sampai pada umur 100 tahun. Ya, sangat panjang ya. Nah, beliau merasakan masa-masa zaman Majapahit, ya, masa zaman Demak. Ini sebuah kerajaan Islam yang ada di Jawa. Juga beliau hidup pada masa zaman Pajang. Pajang itu sebuah kerajaan Islam yang ada di Surakarta, ya, dan beliau juga hidup pada masa zaman Mataram. Ya, Mataram itu kerajaan yang ada di Yogyakarta. Sampai sekarang masih ada rajanya itu. Makanya Yogyakarta itu menjadi salah satu provinsi dengan keistimewaan tersendiri. Makanya bahasanya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke anak-anak, kita lihat kembali. Sunan Kalijaga lahir di pertengahan abad ke-15. Ya, perkiraan pada tahun 1450 Masehi. Setelah wafat, beliau dimakamkan di daerah Kadilangu. Ya, kalau kita lihat secara geografis, itu 3 km dari Masjid Agung Demak Bintoro, Jawa Tengah. Ya. Baiklah anak-anak. Nah, inilah silsilah Sunan Kalijaga. Kalau kita lihat dari bagan ini bahwa beliau hidup nih pada masa pertengahan abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Nah, kalau kita lihat memang periode Wali Songo itu sampai ratusan tahun, berabad-abad. Ya, mulai dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, sampai nanti pada yang terakhir yaitu Sunan Muria. Oke, kita lihat slide berikutnya. Inilah masa remaja Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga sangat dekat dengan rakyat. Ya, kita tahu bahwa Sunan Kalijaga tadi nama aslinya Raden Syed ini adalah putra dari Adipati Tuban, ya, Tumenggung Wiladikta. Nah, sebetulnya beliau adalah seorang bangsawan, namun beliau sangat dekat dengan rakyat jelata, rakyat kecil. Nah, karena beliau
gaul dengan banyak rakyat, maka dia tahu betul kehidupan rakyat kecil. Maka timbul peduli nasib terhadap rakyat Tuban. Ya, dengan membela kepentingan rakyat atau orang kecil. Bagaimana cara membelanya? Kenapa rakyat pada saat itu harus dibela? Karena pada saat itu Kadipaten Tuban itu berada di wilayah Majapahit, sehingga harus memberikan upeti ke Majapahit. Sementara rakyat diminta untuk mengumpulkan harta, baik itu bahan pokok makan atau ternak dan lain-lain. Ini dikumpulkan dari rakyat, setelah itu diberikan kepada penguasa atau raja. Ya, setelah terkumpul di kadipaten, baru dibawa ke Majapahit, ke kerajaan. Begitu nak. Nah, sebelum sampai di kerajaan, harta tersebut yang diambil dari rakyat, yang sedianya mau diberikan kepada kerajaan sebagai upeti, itu diambil sama Sunan Kalijaga, sama Raden Said. Untuk apa? Diberikan kembali kepada rakyat yang membutuhkan. Jadi bahasanya itu dicuri gitu ya. Terus dicurinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi diberikan kepada rakyat yang susah di Tuban itu sendiri. Nah, sebetulnya ini perbuatan yang baik, tapi caranya yang kurang baik. Nah, kita lihat slide berikutnya. Perbuatan Raden Said mengambil harta yang ada di kadipaten tadi, di gudang tadi, yang sedianya diberikan upeti ke Majapahit, ini ketahuan oleh ayahnya. Bagaimanapun juga, ayahnya adalah seorang penguasa yang tunduk patuh terhadap kerajaan di atasnya. Maka dari itu, setelah ketahuan yang mencuri ternyata anaknya sendiri, maka Raden Said, ya Sunan Kalijaga ini diusir dari rumah. Nah, kalau begitu ya udah kalian kamu hidup sendiri, mencari jati diri. Akhirnya Sunan Kalijaga juga menurut kepada ayahnya, pergi mengembara. Ya, pergi mengembara, berkumpul dengan teman-temannya. Maka dalam pengembaraan itu Sunan Kalijaga terkenal dengan sebutan Lokajaya. Ya, seseorang yang mengambil harta orang lain tapi disedekahkan atau diberikan kepada rakyat kecil yang membutuhkan dalam rangka tadi untuk peduli dan membela rakyat kecil. Nah, dalam pengembaraannya beliau bertemu dengan sang guru Sunan Bonang. Nah, pada saat itu sebetulnya Sunan Bonang ingin dirampok oleh Kalijaga, ya, oleh Raden Said tadi. Nah, Raden Said itu tadi pengen tongkatnya Sunan Bonang yang ada emasnya, ya, tongkat berdaun emas. Nah, sama Sunan Bonang ternyata diberikan nasihat. Ya, nasihatnya apa? Kalau kamu ingin berbuat kebaikan, janganlah dengan cara yang tidak baik. Ya,
menganalogikan Sunan Bonang tadi, kalau kamu ingin berwudu jangan pakai air kencing. Kalau ingin bersuci jangan pakai air yang kotor, begitu. Nah, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, singkat cerita beliau mengikuti jejak dan nasihat gurunya. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Sunan Bonang diikuti. Ya, nah setelah mengikuti Sunan Bonang, beliau mengikuti dakwahnya dan beliau mulai berdakwah. Ya, singkat cerita, nah dalam dakwahnya Sunan Kalijaga ini sangat fenomenal. Ya, beliau menggunakan media wayang sebagai media dakwah atau sarana dakwah. Ya. Nah, kecintaannya Sunan Kalijaga dengan kebudayaan, kesenian Jawa tersebut menghasilkan karya-karya. Di antaranya karyanya adalah baju takwa. Ya, artinya orang harus dalam kehidupannya itu harus selalu memakai baju takwa. Takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Ada juga peninggalan dari Sunan Kalijaga itu tentang perayaan sekatenan. Nah, ini ada di Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta. Perayaan sekatenan itu sebetulnya sahadatain gitu ya, cuman dikemas dalam kebudayaan Jawa. Jadi orang-orang diajak untuk membaca kalimat syahadat. Nah, cerita-cerita pada pewayangan itu diselipkan ajaran-ajaran agama Islam dengan cara-cara memasukkan umpama cerita atau judul sebuah wayang itu Petruk jadi raja. Maksudnya Petruk itu gambaran orang kecil jadi raja, jadi pemimpin yang bijaksana. Begitu. Ada juga lakon Layang Kalimasada. Maksudnya Layang Kalimasada itu surat Kalimasada. Kalimasada itu kalimat dua syahadat. Artinya orang hidup itu harus berpegang teguh pada syahadatain, dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, inilah kesaksian dari seorang yang mengawali keislamannya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Baiklah anak-anak, dalam pertemuan kali ini kita bisa simpulkan bahwa Sunan Kalijaga itu sangat dekat dengan rakyat. Cara berdakwahnya ya, yang unik itu menggunakan media yang disukai oleh rakyat, sehingga rakyat dengan senang hati memeluk agama Islam dalam keikhlasan. Itu ya. Selanjutnya kita ada pantun. Depan rumah ada kolam tempat menanam bibit ikan. 5 waktu sehari semalam tetap harus ditunaikan. Burung nuri di atas dahan terbang pergi ke lain pohon. Hidup mati di tangan Tuhan, kepada Allah kita bermohon. Amin. Semoga kita dapat menunaikan ibadah sholat 5 waktu
sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, Bapak berharap kalian bisa membuat pantun nasihat juga. Nah, biar pantun nasihat tersebut bisa tampil di video Bapak, kalian boleh mengirimkan ya ke HP Bapak secara japri ya. Nomornya ada di bawah ini, 0815 1748 0382 ya. Saya tunggu pantun nasihatnya. Boleh pantun agama, boleh pantun pendidikan, dan lain-lain ya. Nah, insya Allah kalau nanti pantunnya sesuai, Bapak akan tampilkan di video Bapak berikutnya. Baik anak, kita lanjutkan. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya, namun keridhaannya tergantung dari ridhonya ayah ibu kita. Teruslah berbuat yang terbaik untuk orang tua kita agar selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat berusaha anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa sholat, jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, mari kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.